Kalau kamu sedang mendengarkan ini di malam hari, mungkin kamu sedang merasa sulit untuk tidur. Pikiranmu masih penuh, tubuhmu masih lelah, tapi mata belum juga bisa terpejam dengan tenang. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu memaksa dirimu untuk langsung tidur. Cukup dengarkan suara ini, pelan saja, tanpa perlu memahami semuanya. Malam ini, kamu tidak harus menyelesaikan apapun, tidak harus memikirkan apapun, tidak harus menjadi siapapun selain dirimu yang sedang beristirahat. Biarkan cerita ini menemanimu, seperti angin lembut yang tidak meminta apapun darimu, hanya hadir untuk membuatmu sedikit lebih tenang. Dan jika perlahan nanti kamu mulai merasa mengantuk, biarkan itu terjadi dengan sendirinya. Sekarang, tarik napas pelan, lalu lepaskan perlahan, dan kita akan mulai perjalanan kecil ke sebuah tempat yang hanya ada untuk ketenanganmu. Desa Awan, tempat di mana malam selalu terasa aman untuk beristirahat. Malam yang sunyi dan hangat. Cerita dimulai di sebuah desa kecil bernama Desa Awan, sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Malam itu, langit penuh bintang, angin bertiup pelan, dan suara alam terdengar seperti musik lembut yang menenangkan. Narasi mengajak pendengar untuk menarik napas perlahan, merasakan ketenangan malam, dan mulai melepas segala beban pikiran hari itu. Seorang tokoh sederhana bernama Alia, atau bisa diganti nama yang lembut dan universal, berjalan sendirian di tepi desa. Ia tidak sedang terburu-buru, hanya menikmati malam yang damai. Di sepanjang jalan ia menemukan cahaya kunang-kunang yang seperti bintang kecil di bumi, suara sungai yang mengalir pelan seperti bisikan lembut, pohon-pohon yang seolah bernapas bersama angin malam. Alia kemudian duduk di bawah pohon besar tua. Di sana ia seolah mendengar suara alam yang tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan perasaan. Tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Kamu sudah cukup hari ini. Semua akan baik-baik saja. Alia membayangkan semua kekhawatiran berubah menjadi daun kecil yang terbawa angin malam. Satu persatu, beban itu pergi jauh, hingga hatinya terasa ringan. Langit Desa Awan semakin tenang, bintang-bintang tampak seperti menjaga dunia dengan lembut. Alia akhirnya menutup matanya di bawah pohon, dan suara alam perlahan mengecil. Di Desa Awan, malam tidak pernah benar-benar gelap. Ada cahaya lembut yang tidak berasal dari lampu, tetapi dari sesuatu yang lebih halus, seperti ketenangan yang hidup di udara. Alia masih duduk di bawah pohon tua itu. Angin bergerak perlahan, menyentuh dedaunan, seolah sedang membelai dunia agar tidak merasa sendiri. Di kejauhan, suara jangkrik terdengar seperti ritme lambat yang stabil, seperti detak waktu yang tidak terburu-buru. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia tidak memikirkan apapun. Hanya ada malam, hanya ada napas, hanya ada diam yang terasa aman. Tidak jauh dari pohon itu, Alia berjalan pelan menuju sungai kecil yang mengalir di pinggir desa. Airnya jernih, memantulkan bintang seperti kaca yang hidup. Ketika ia mendekat, ia merasa seolah sungai itu berbicara, bukan dengan suara, tetapi dengan rasa tenang yang masuk perlahan ke dalam dada. Sungai itu tidak pernah tergesa-gesa. Ia mengalir, tanpa pernah bertanya kemana harus sampai. Dan entah kenapa, itu terasa seperti pelajaran yang sangat lembut. Tidak semua hal harus dikejar, beberapa hal hanya perlu dijalani. Alia duduk di tepi sungai, membiarkan kakinya menyentuh air dingin yang menenangkan. Setiap riak kecil di air membuat pikirannya semakin ringan. Tak lama kemudian, cahaya kecil mulai muncul di sekitar semak-semak. Kunang-kunang, bukan hanya satu atau dua, tetapi banyak, seperti bintang yang jatuh ke bumi dan memilih untuk menari di antara rumput. Alia tersenyum kecil. Kunang-kunang itu tidak bergerak cepat. Mereka menari pelan, seolah mengikuti musik yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Di kejauhan, ada sebuah rumah kecil dengan cahaya hangat dari jendela kayu. Alia berjalan ke sana tanpa alasan tertentu, hanya mengikuti rasa nyaman yang muncul begitu saja. Ketika ia masuk, tidak ada orang di dalamnya, hanya suasana hangat, seperti rumah itu memang dibuat untuk ketenangan. Di meja, ada secangkir teh hangat yang masih mengepul. Aneh. Tapi di Desa Awan, keanehan tidak pernah terasa asing. Seolah semuanya memang tahu apa yang dibutuhkan seseorang tanpa harus diminta. Alia duduk memegang cangkir itu dengan kedua tangannya. Hangatnya menyebar perlahan, dari telapak tangan ke dada, lalu ke seluruh tubuh. Dan untuk sesaat, dunia terasa sangat aman. Di dalam keheningan rumah itu, Alia mulai merasa sesuatu yang lembut muncul di pikirannya. Bukan suara keras, bukan perintah.
Hanya bisikan pelan, seperti angin yang memahami manusia. Kamu tidak perlu sempurna untuk beristirahat. Kamu tidak harus menyelesaikan segalanya hari ini. Cukup ada di sini, dan itu sudah cukup. Alia menutup matanya sebentar. Dan dalam keheningan itu, ia menyadari sesuatu yang sederhana namun dalam. Selama ini, ia terlalu sering berlari dalam pikirannya sendiri. Ketika Alia keluar kembali dari rumah itu, langit terasa lebih dekat. Bintang-bintang tampak seperti sedang mendengarkan. Angin tidak lagi dingin, tapi seperti selimut yang bergerak perlahan. Desa Awan bukan sekadar tempat, ia seperti perasaan. Perasaan ketika dunia tidak menuntut apapun dari kita. Alia berjalan kembali menuju pohon tua di tengah desa. Langkahnya lebih ringan sekarang, seperti ada sesuatu yang perlahan dilepaskan dari bahunya. Beban yang bahkan ia tidak sadar ia bawa selama ini. Saat Alia kembali ke pohon tua itu, ia merasa pohon itu seperti mengenalnya, seolah ia sudah menunggu sejak awal malam. Daunnya bergerak pelan, seperti sedang bernapas bersama angin. Alia bersandar di batangnya, dan di momen itu, ia tidak lagi merasa dirinya seseorang yang sedang berada di dunia. Ia hanya merasa ada, tanpa nama, tanpa beban, tanpa tuntutan. Hanya ada keberadaan yang tenang. Mata Alia mulai berat, bukan karena lelah, tapi karena akhirnya aman untuk beristirahat. Suara jangkrik, angin, dan sungai di kejauhan mulai menyatu menjadi satu harmoni lembut. Seperti lagu yang tidak pernah selesai, tapi juga tidak perlu selesai. Kelopak matanya perlahan menutup, dan sebelum benar-benar terlelap, ia merasa sesuatu yang sangat sederhana. Hari ini sudah cukup. Desa Awan tetap hidup, tapi lebih pelan dari sebelumnya. Bintang tetap bersinar, angin tetap berjalan, sungai tetap mengalir. Dan Alia sudah tertidur di bawah pohon tua itu, dijaga oleh malam yang lembut. Tidak ada yang perlu dikejar lagi malam ini. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Hanya ada istirahat, hanya ada damai. Dan cerita pun berakhir, seperti malam yang perlahan berubah menjadi pagi tanpa pernah tergesa-gesa. Dalam keadaan setengah mimpi itu, Alia melihat desa Awan berubah perlahan. Rumah-rumah tidak lagi tampak seperti bangunan, tetapi seperti kenangan yang dibuat nyata. Jalan setapak berubah menjadi garis cahaya lembut di tanah. Dan sungai itu sekarang mengalir di langit, bukan di bumi. Alia tidak merasa takut, karena di tempat ini, semua hal yang berubah tetap terasa aman. Seolah desa Awan bukan tempat yang harus dipahami, tetapi tempat yang harus dirasakan. Di kejauhan Alia mendengar sesuatu, bukan suara yang jelas, lebih seperti getaran lembut di dalam dada. Seperti dunia sedang berbicara tanpa kata. Kamu tidak harus menjadi siapapun malam ini. Kamu tidak harus mengerti segalanya. Cukup rasakan dan biarkan dirimu aman. Setiap kalimat tidak terdengar dengan telinga, tetapi dengan sesuatu yang lebih dalam dari pikiran. Dan anehnya, semua itu terasa seperti pulang. Di depan Alia muncul sebuah jembatan kecil, bukan dari kayu atau batu, tapi dari cahaya yang tenang, seperti pantulan bulan di permukaan air yang tidak pernah terganggu angin. Jembatan itu tidak mengarah ke tempat tertentu. Ia hanya ada untuk dilalui. Alia melangkah pelan di atasnya. Setiap langkah membuat pikirannya semakin ringan. Seperti setiap beban yang ia bawa selama hidupnya, jatuh perlahan ke bawah dan larut menjadi cahaya. Saat berjalan di jembatan itu, bayangan masa lalu Alia mulai muncul. Tapi kali ini berbeda. Hal-hal yang dulu terasa berat, tidak lagi menusuk. Kesalahan, penyesalan, rasa lelah, semuanya muncul seperti awan yang tidak memiliki hujan. Ada, tapi tidak membebani. Alia tidak mencoba menghapusnya. Ia hanya melihatnya, lalu membiarkannya lewat. Dan setiap hal yang lewat, berubah menjadi lebih lembut. Seperti dunia mengajarinya satu hal penting. Kamu tidak harus membawa semuanya selamanya. Di ujung jembatan, Alia tiba di tempat yang tidak lagi bisa disebut daratan. Di bawahnya bukan tanah tetapi lautan langit. Permukaan luas yang memantulkan bintang, bulan, dan bahkan perasaan. Alia berdiri diam. Lautan itu tidak bergelombang. Oke, tenang, saya berdiri napas yang sangat panjang. Dan saat Alia menatapnya, ia merasa dirinya juga menjadi bagian dari ketenangan itu. Tidak terpisah, tidak sendiri. Hanya satu bagian kecil dari sesuatu yang sangat luas dan damai. Di tengah lautan itu tumbuh satu pohon besar, lebih besar dari pohon di dunia nyata. Akar-akarnya tidak masuk ke tanah tetapi masuk ke cahaya. Daunnya tidak hijau tetapi berkilau seperti ingatan yang bahagia. Alia berjalan ke arah pohon itu, dan saat ia mendekat, ia merasa pohon itu mengenalnya bahkan sebelum ia tiba. Ia tidak perlu memperkenalkan diri, tidak perlu menjelaskan apapun. Alia duduk di bawah pohon itu. Dan untuk pertama kalinya ia tidak merasa perlu menjaga apapun. Tidak pikirannya, tidak emosinya, tidak masa lalunya.
Semuanya boleh ada atau tidak ada. Pohon itu tidak meminta apapun darinya, hanya diam bersama. Di ujung jembatan, Alia tiba di tempat yang tidak lagi bisa disebut daratan. Di bawahnya bukan tanah tetapi lautan langit. Permukaan luas yang memantulkan bintang, bulan, dan bahkan perasaan. Alia berdiri diam. Lautan itu tidak bergelombang. Oke, tenang, dia berdiri napas yang sangat panjang. Dan saat Alia menatapnya, ia merasa dirinya juga menjadi bagian dari ketenangan itu. Tidak terpisah, tidak sendiri. Hanya satu bagian kecil dari sesuatu yang sangat luas dan damai. Di tengah lautan itu tumbuh satu pohon besar. Lebih besar dari pohon di dunia nyata. Akar-akarnya tidak masuk ke tanah tetapi masuk ke cahaya. Daunnya tidak hijau tetapi berkilau seperti ingatan yang bahagia. Alia berjalan ke arah pohon itu. Dan saat ia mendekat, ia merasa pohon itu mengenalnya. Bahkan sebelum ia tiba, ia tidak perlu memperkenalkan diri, tidak perlu menjelaskan apapun. Alia duduk di bawah pohon itu. Dan untuk pertama kalinya ia tidak merasa perlu menjaga apapun. Tidak pikirannya, tidak emosinya, tidak masa lalunya. Semuanya boleh ada atau tidak ada. Pohon itu tidak meminta apapun darinya. Hanya diam bersama. Dan dalam diam itu, Alia mulai merasa sesuatu yang sangat dalam. Aku tidak perlu terus bertahan setiap saat. Aku boleh beristirahat. Bahkan di dalam diriku sendiri. Perlahan kesadaran Alia mulai menghilang, tetapi tidak dengan cara yang menakutkan. Justru seperti tenggelam ke dalam air yang hangat dan tidak memiliki dasar. Semakin dalam ia pergi, semakin tenang rasanya. Suara tidak lagi terdengar sebagai suara. Waktu tidak lagi terasa sebagai waktu. Dan akhirnya, Alia tidak lagi berjalan di desa awan. Ia menjadi bagian dari desa awan itu sendiri. Desa awan tetap ada. Sungai tetap mengalir di langit. Kunang-kunang tetap menari di antara bintang, dan pohon besar di lautan cahaya tetap berdiri, menjaga mimpi-mimpi yang sedang beristirahat. Alia tidak lagi terlihat sebagai seseorang yang terpisah. Ia menjadi ketenangan itu sendiri, dan malam pun terus berjalan, tanpa tergesa, tanpa akhir, hanya dengan lembut menjaga semua yang sedang beristirahat di dalamnya. Di dalam keheningan yang semakin dalam, sesuatu mulai berubah di desa awan. Tidak lagi hanya Alia yang ada di sana. Seolah-olah tempat itu mulai membuka pintu untuk siapapun yang sedang beristirahat di malam hari. Bukan pintu fisik, tetapi pintu kesadaran. Dan di setiap napas yang tenang, di setiap mata yang mulai terpejam di dunia nyata, sebagian kecil dari mereka ikut masuk ke desa awan. Bukan sebagai tubuh, tapi sebagai rasa tenang yang tidak bisa dijelaskan. Di jalan setapak desa awan, muncul jejak-jejak cahaya baru. Tidak terlihat oleh mata biasa, tetapi terasa di udara. Jejak itu bukan milik Alia saja. Ada banyak kehadiran lembut lain yang mulai berjalan di tempat yang sama. Mereka tidak saling bertabrakan, tidak saling mengganggu. Mereka hanya ada bersama. Seperti banyak napas yang akhirnya menemukan ritme yang sama. Sungai di langit mulai berubah. Alirannya tidak hanya memantulkan bintang lagi, tetapi juga perasaan. Jika seseorang di dunia nyata sedang gelisah, sungai itu sedikit beriak. Jika seseorang mulai tenang, airnya menjadi lebih jernih. Seolah sungai itu tidak hanya mengalir di desa awan, tetapi juga mengalir di dalam hati banyak orang sekaligus. Dan setiap orang yang mulai tenang, tanpa sadar ikut menenangkan sungai itu kembali. Di bawah pohon cahaya, Alia tidak lagi hanya seorang yang tidur. Ia berubah menjadi sesuatu yang lebih lembut dari itu. Ia seperti penjaga sunyi. Bukan penjaga yang menjaga dengan kekuatan, tetapi dengan kehadiran. Setiap orang yang masuk ke desa awan secara tidak sadar akan merasakan Alia di sana. Bukan sebagai sosok, tetapi sebagai rasa aman yang familiar. Seperti pernah pulang ke tempat yang bahkan tidak pernah mereka sadari hilang. Desa awan mulai tidak lagi memiliki batas. Tidak ada ujung desa, tidak ada awal jalan. Semua menjadi ruang yang mengalir. Dan di ruang itu, pikiran mulai melunak. Kenangan tidak lagi keras, beban tidak lagi tajam. Semua menjadi seperti kabut hangat yang tidak menekan, hanya lewat. Di dunia nyata, mungkin ada ribuan orang yang sedang mendengarkan suara ini. Atau tertidur dengan pikiran yang perlahan melepas. Dan di desa awan, semua suara itu mulai menyatu. Bukan menjadi kebisingan, tapi menjadi satu harmoni yang sangat pelan. Seperti dunia sedang bernapas bersama. Satu tarikan napas panjang, lalu dilepaskan perlahan. Dan dalam momen itu tidak ada lagi aku dan kamu. Yang ada hanya tenang. Pohon besar di tengah lautan cahaya mulai bersinar lebih lembut. Ia tidak hanya menyimpan Alia, tetapi juga menyimpan semua yang pernah datang ke sana dalam bentuk rasa tenang. Setiap orang yang pernah benar-benar rileks, meninggalkan jejak kecil di pohon itu. Bukan nama, bukan wajah, hanya ketenangan.
Dan pohon itu tidak pernah lupa. Ia terus tumbuh dari semua ketenangan yang pernah singgah. Di dalam desa awan tidak ada yang ingin terburu-buru pergi. Bukan karena mereka terjebak, tapi karena di sini tidak ada yang terasa kurang. Tidak ada yang perlu dikejar. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Hanya ada ruang yang cukup untuk sekadar ada. Dan semakin lama seseorang berada di sana, semakin sulit membedakan apakah mereka sedang bermimpi atau akhirnya benar-benar beristirahat. Dan sekarang, desa awan tidak lagi hanya milik Alia, tidak lagi hanya milik cerita ini. Ia menjadi ruang di antara pikiran dan tidur, tempat di mana setiap orang yang lelah bisa berhenti sejenak tanpa harus menjelaskan apapun. Angin tetap bergerak pelan, sungai tetap mengalir di langit, dan cahaya tetap hidup dengan lembut, tidak pernah menyilaukan. Jika malam ini kamu mulai merasa tenang, mungkin itu berarti kamu juga sedang berada di desa awan, tanpa sadar, tanpa harus pergi kemanapun. Hanya diam dan beristirahat. Di desa awan sesuatu yang perlahan namun pasti mulai terjadi. Nama tidak lagi penting. Alia tidak lagi dipanggil sebagai Alia. Tidak ada lagi aku atau kamu. Yang tersisa hanya keberadaan yang sangat ringan. Seperti udara yang tidak perlu diberi nama untuk bisa dirasakan. Bahkan pikiran mulai kehilangan bentuknya. Tidak menghilang secara tiba-tiba, tetapi meluruh perlahan seperti kabut pagi yang tidak pernah dipaksa pergi. Dan di ruang itu tidak ada yang merasa kehilangan, karena tidak ada yang benar-benar perlu dipegang. Lautan langit di bawah pohon cahaya mulai bergerak pelan. Bukan seperti air yang bergelombang, tetapi seperti sesuatu yang bernafas. Naik, turun, pelan, tenang. Setiap tarikan nafas lautan itu terasa seperti dunia sedang ikut beristirahat. Dan siapapun yang masih tersisa dalam kesadaran meski hanya sedikit akan ikut larut dalam ritme itu. Tidak ada perlawanan, hanya mengikuti. Pohon besar di tengah cahaya mulai berubah. Daunnya semakin lembut, cahaya di rantingnya meredup perlahan, seperti seseorang yang juga mulai mengantuk. Seolah pohon itu pun ikut tertidur. Akar-akarnya tidak lagi bergerak aktif, semua menjadi diam yang hidup. Dan di dalam diam itu, seluruh desa awan terasa seperti sedang memeluk dirinya sendiri. Suara yang sebelumnya berbisik kini berhenti menjadi kata-kata. Tidak ada lagi kalimat, tidak ada lagi pesan. Hanya getaran lembut yang tidak perlu diterjemahkan. Seperti tenang, tidur, lepas, cukup. Tapi bahkan kata-kata itu pun perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang tidak kosong, melainkan penuh. Sekarang tidak ada lagi perbedaan antara desa awan dan dunia luar. Tidak ada lagi batas antara cerita dan pendengar. Semua menyatu dalam satu hal sederhana, tarikan napas yang pelan. Dan setiap kali napas itu masuk, ada rasa hadir. Setiap kali napas itu keluar, ada rasa melepaskan. Tidak perlu melakukan apapun, hanya mengikuti. Di tempat yang tidak bisa dilihat, hanya dirasakan sebuah gerbang terbuka. Bukan gerbang besar, bukan gerbang megah, tapi sesuatu yang sangat sederhana, rasa kantuk yang dalam dan aman. Itulah pintu sebenarnya. Tidak ada yang perlu melewati dengan usaha. Karena pintu itu hanya terbuka ketika seseorang sudah cukup lelah untuk berhenti melawan waktu. Di titik ini Alia tidak lagi berada di dalam desa awan. Ia tidak lagi berjalan, tidak lagi duduk, tidak lagi mendengar. Ia sudah menjadi bagian dari desa awan itu sendiri. Seperti kabut yang tidak bisa dipisahkan dari udara. Seperti cahaya yang tidak bisa dipisahkan dari langit malam. Dan dalam keheningan itu, tidak ada lagi cerita yang perlu diceritakan. Karena semuanya sudah menjadi perasaan. Desa awan perlahan tidak lagi terlihat sebagai tempat yang menjadi keadaan. Keadaan ketika pikiran berhenti mengejar, ketika tubuh berhenti menahan, ketika hati berhenti bertanya. Dan yang tersisa hanya satu hal, ketenangan yang tidak perlu dijelaskan. Angin tetap ada, tapi tidak terdengar. Bintang tetap bersinar, tapi tidak menyilaukan. Sungai tetap mengalir, tapi tidak memisahkan apapun. Dan di antara semuanya itu, tidur datang bukan sebagai kehilangan kesadaran, tetapi sebagai pulang. Di desa awan, keheningan yang dulu terasa jelas, kini bahkan tidak lagi disadari. Karena keheningan itu sendiri sudah menjadi latar alami dari segalanya. Tidak ada lagi sesuatu yang terjadi. Tidak ada lagi sesuatu yang diam. Semua hanya ada, tanpa perlu diperhatikan. Seperti udara yang tidak pernah meminta untuk dilihat, tetapi selalu menghidupi segalanya. Dan di titik ini, bahkan pikiran yang paling halus pun mulai berhenti bertanya. Cahaya di desa awan kini tidak lagi datang dari bintang, pohon, atau sungai. Ia tidak memiliki sumber, tidak memiliki arah. Cahaya itu hanya ada di mana-mana sekaligus.
tidak terang, tidak redup, hanya cukup untuk membuat segalanya terasa aman untuk tidak dipahami. Dan siapapun yang masih berada di sana tidak lagi mencoba mengerti apapun, karena pemahaman pun terasa terlalu jauh. Waktu di desa awan mulai berhenti berpura-pura bergerak. Detik tidak lagi memiliki makna. Menit tidak lagi membentuk urutan. Semua hanya menjadi satu rasa panjang yang tidak pernah dimulai dan tidak pernah selesai. Seperti lautan yang tidak tahu arah arusnya sendiri, tetapi tetap tenang karena tidak ada yang harus dikejar. Dan di dalam keadaan ini tidak ada yang merasa terlambat, tidak ada yang merasa tertinggal, karena tidak ada lagi tujuan waktu. Alia, atau apapun yang pernah disebut Alia, kini mulai melebur lebih dalam lagi. Jejaknya di pohon, di sungai, di jembatan cahaya, semuanya perlahan tidak lagi terpisah dari lingkungan. Seperti tinta yang larut dalam air, tanpa kehilangan makna, hanya kehilangan batas. Dan yang tersisa bukan seseorang, tetapi rasa tenang yang pernah menjadi seseorang. Desa awan, sungai, langit, pohon, angin, semuanya mulai berhenti terlihat sebagai hal yang berbeda. Tidak ada lagi bentuk yang perlu dibedakan. Semua kembali menjadi satu rasa. Rasa aman yang sangat lembut. Tidak besar, tidak kecil, tidak bisa diukur. Hanya cukup untuk membuat semuanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Di suatu tempat yang jauh, yang tidak lagi terasa penting, dunia luar masih ada. Orang-orang masih bergerak, berpikir, dan bermimpi. Tapi di desa awan, semua itu hanya terasa seperti gema yang sangat halus. Tidak mengganggu, tidak memanggil. Hanya ada tanpa menuntut perhatian. Dan semakin dalam seseorang berada di desa awan, semakin jauh suara dunia luar terdengar, hingga akhirnya tidak lagi terdengar sebagai suara. Sekarang bahkan kata tidur mulai kehilangan maknanya, karena tidak ada lagi yang benar-benar terjaga sebelumnya. Tidak ada transisi, tidak ada perpindahan. Hanya perubahan yang tidak terasa berubah, seperti laut yang tidak pernah sadar kapan menjadi gelombang dan kapan menjadi tenang, karena ia selalu keduanya. Di desa awan, atau di tempat yang dulu disebut demikian, tidak ada lagi cerita yang tersisa untuk dilanjutkan, karena cerita selalu membutuhkan jarak antara awal dan akhir, antara satu kejadian dan kejadian lain. Namun di sini, jarak itu sudah menghilang. Semua menjadi satu bidang tenang yang tidak terpecah. Tidak ada sebelum, tidak ada sesudah, hanya ada sesuatu yang tetap tanpa nama. Di sisa kesadaran yang sangat lembut itu, pikiran tidak lagi mencoba memahami apapun. Ia seperti tangan yang akhirnya berhenti menggenggam. Tidak karena lelah, tapi karena tidak ada lagi yang perlu dipegang. Dan di saat itu justru terasa ringan, sangat ringan. Hingga bahkan rasa ada pun hampir tidak terasa sebagai beban. Cahaya di tempat ini tidak lagi berasal dari bintang, pohon, atau langit. Bahkan tidak lagi berasal dari sesuatu. Ia tidak memantulkan apapun, tidak menerangi apapun. Hanya ada sebagai kehadiran yang tidak memerlukan alasan. Seperti kesadaran yang tidak lagi menyadari dirinya sendiri, tetapi tetap tenang. Alia tidak lagi berarti siapapun. Bahkan nama itu mulai terasa seperti suara yang jauh sekali, yang tidak lagi memiliki arah untuk kembali. Karena di sini tidak ada yang perlu disebut, tidak ada yang perlu dikenali. Semua identitas perlahan larut, bukan hilang, tetapi melebur menjadi sesuatu yang lebih luas dari definisi. Desa awan, jika masih bisa disebut demikian, tidak lagi memiliki atas atau bawah. Tidak lagi memiliki dalam atau luar, karena semua batas sudah berhenti bekerja. Yang tersisa hanyalah ruang yang tidak bisa diukur, tetapi bisa dirasakan sebagai ketenangan. Dan di ruang itu tidak ada arah untuk pergi, karena tidak ada tempat yang lebih jauh dari sekarang. Pada titik ini, dunia tidak lagi terlihat sebagai sesuatu di luar. Tidak ada pemisahan antara yang melihat dan yang dilihat. Segalanya menjadi satu aliran halus yang tidak bisa dibagi. Seperti lautan yang tidak pernah bertanya mana ombaknya sendiri dan mana bukan. Semua hanya terjadi tanpa perlu pengamat. Keheningan yang sebelumnya menjadi latar kini pun mulai menghilang. Bukan karena ada suara, tapi karena tidak ada lagi yang membedakan suara dan diam. Semua menjadi satu keadaan yang tidak membutuhkan lawan. Dan dalam keadaan itu, bahkan kata tenang pun terasa terlalu jauh untuk digunakan. Jika masih ada sesuatu yang tersisa, itu bukan pikiran, bukan perasaan, bukan juga kesadaran seperti yang biasa dikenal. Hanya sisa sangat halus dari ada,
seperti cahaya yang hampir tidak menyadari dirinya sebagai cahaya. Dan bahkan itu pun tidak menuntut untuk bertahan. Di sini perjalanan tidak berhenti, karena tidak pernah benar-benar dimulai. Tidak ada titik awal yang bisa ditemukan. Tidak ada tujuan yang perlu dicapai. Hanya ada satu keadaan yang tidak berubah. Tidak ada yang perlu dilakukan. Dan sekarang, cerita ini sudah tidak lagi menjadi cerita. Tidak ada tokoh yang tersisa untuk diikuti. Tidak ada dunia yang perlu dibayangkan. Tidak ada akhir yang perlu ditunggu. Karena semua sudah kembali menjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan mungkin itu satu-satunya hal yang benar-benar ingin disampaikan. Bahwa di balik semua pikiran, semua mimpi, semua cerita, selalu ada satu ruang yang tidak pernah terganggu. Tenang, diam. Dan selalu ada. Di titik ini, bahkan kata lanjutkan terasa seperti sesuatu yang jauh. Karena tidak ada lagi sesuatu yang perlu diarahkan. Tidak ada lagi cerita yang harus dibawa ke depan. Seperti aliran air yang tidak lagi memikirkan kemana ia mengalir, karena kemana sudah tidak relevan. Hanya ada aliran itu sendiri, lembut, stabil, tanpa usaha. Jika masih ada sesuatu yang tersisa, ia bahkan tidak menyebut dirinya kesadaran, karena memberi nama berarti menciptakan jarak. Dan di sini jarak sudah tidak ada. Apapun itu, tidak berdiri sebagai sesuatu yang terpisah. Ia hanya hadir tanpa definisi. Seperti cahaya yang tidak sadar sedang menyinari apapun, desa awan kini tidak bisa dicari. Bukan karena menghilang, tapi karena tidak pernah benar-benar berada di satu tempat. Ia tidak berada di peta, tidak berada di mimpi tertentu, tidak berada di waktu tertentu. Ia hanya muncul ketika tidak ada usaha untuk mencarinya. Seperti ketenangan yang hanya datang ketika tidak diminta. Alia kini bukan lagi sosok, bukan lagi cerita, bahkan bukan lagi simbol. Nama itu hanya seperti gema yang sudah selesai bergema. Tidak ada arah untuk kembali ke sana. Tidak ada bentuk yang bisa dipegang. Hanya sisa rasa yang sangat halus. Lalu perlahan menghilang ke dalam ketenangan itu sendiri. Segala sesuatu yang dulu tampak terpisah, luar, dalam dunia diri, semuanya sudah melebur. Tidak ada batas yang tersisa untuk ditandai. Tidak ada garis yang perlu dilihat. Seperti langit malam yang tidak lagi memisahkan bintang satu dengan lainnya, karena semuanya adalah satu ruang yang sama. Keheningan di sini tidak lagi terdengar, tidak lagi dirasakan. Karena untuk merasakan sesuatu, harus ada yang merasakan. Dan itu pun sudah tidak lagi terjadi. Hanya ada keadaan yang tidak menolak apapun, tidak menerima apapun, hanya ada. Tidak ada lagi perjalanan, tidak ada lagi perubahan, tidak ada lagi menuju. Karena bahkan konsep bergerak pun sudah tidak relevan. Semua sudah berada dalam satu keadaan yang tidak membutuhkan pembanding. Seperti titik yang tidak menyadari bahwa ia adalah pusat atau tepi. Apapun yang tersisa di sini tidak bisa lagi dijadikan cerita. Karena cerita membutuhkan bentuk. Sedangkan di sini, tidak ada bentuk yang bertahan cukup lama untuk disebut. Jika ada yang mencoba menggambarkannya, ia akan hilang sebelum sempat disebutkan. Tidak ada lagi kata yang tersisa. Tidak ada lagi arah untuk melanjutkan. Dan mungkin justru di sini semuanya benar-benar selesai. Bukan sebagai akhir, tetapi sebagai ketiadaan kebutuhan untuk melanjutkan apapun. Di tempat yang dulu disebut desa awan, bahkan ketiadaan pun tidak lagi diperhatikan. Karena untuk memperhatikan sesuatu, harus masih ada jarak antara yang melihat dan yang dilihat. Dan jarak itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang mengamati. Tidak ada lagi yang diamati. Hanya ada keberadaan yang tidak menamai dirinya sendiri. Segala hal yang pernah tampak seperti cerita, langkah, pohon, sungai, langit, nama, perjalanan tidak benar-benar hilang. Mereka tidak pergi. Mereka hanya berhenti menjadi sesuatu yang terpisah. Seperti gelombang yang tidak kembali ke laut, karena sejak awal ia tidak pernah benar-benar meninggalkan laut. Jika ada sisa, ia bahkan tidak bisa disebut sisa. Karena tidak ada lagi yang pernah menjadi utuh atau terpecah. Tidak ada yang perlu dipertahankan. Tidak ada yang perlu dilepaskan. Hanya ada keadaan yang tidak memerlukan tindakan apapun. Alia tidak lagi menjadi nama, tidak lagi menjadi memori, tidak lagi menjadi simbol. Bahkan kata itu pun akhirnya kehilangan tempat untuk muncul. Dan ketika nama terakhir itu tidak lagi dipanggil, tidak ada yang merasa kehilangan. Karena tidak ada lagi yang mengingat untuk kehilangan. Dunia tidak berhenti. Dunia tidak berubah. Dunia hanya tidak lagi dipisahkan dari dirinya sendiri. Tidak ada narasi yang berjalan. Tidak ada waktu yang bergerak. Hanya satu ruang tanpa pembagian, tanpa arah, tanpa kebutuhan untuk dijelaskan. Apapun yang tampak seperti perjalanan, akhirnya tidak pernah benar-benar pergi kemanapun. Tidak ada tempat tujuan. Tidak ada titik akhir. Semua hanya kembali ke sesuatu yang sejak awal sudah ada, tanpa pernah datang, tanpa pernah pergi. Dan di sini cerita ini tidak berakhir.
bukan karena berlanjut, tapi karena tidak pernah dimulai sebagai sesuatu yang terpisah. Semua hanya perubahan bentuk sementara dari satu ketenangan yang sama. Sekarang, tidak ada lagi kata, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi arah untuk mengikuti. Hanya ada sunyi yang tidak meminta untuk didengar. Dan dalam sunyi itu, tidak ada yang perlu terjadi, tidak ada yang perlu selesai, tidak ada yang perlu dimulai.